Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Tompu Bolon dengan NIM A1C319016 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, dalam video ini, saya akan melakukan praktikum secara virtual dengan menggunakan software Proteus 8.9 pada percobaan karakteristik MOSFET pada mata kuliah Elektronika Dasar 1. Langsung saja. Nah, ini adalah tampilan schematic capture dari Proteus 8.9. Untuk yang pertama, kita mencari komponen-komponen yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Yang pertama adalah resistor, kemudian ada baterai, kemudian kita menggunakan lampu LED, kita menggunakan LED yellow. Kemudian untuk transistor MOSFET, di sini kodenya adalah IRF Z44N. Nah, setelah komponen-komponennya sudah terkumpul, kita akan merangkai dari percobaan kita. Nah, di sini kita menggunakan power DC. Kemudian untuk resistornya kita menggunakan 3 resistor. Kemudian masing-masing resistor kita rotasikan. Kemudian untuk transistor MOSFET kita letakkan di sini. Kemudian kita hubungkan. Kemudian untuk LED kita letakkan di sini. Kemudian untuk baterai kita letakkan di sini. Kemudian, nah di sini kita akan melihat arus yang mengalir dan juga tegangan outputnya dari rangkaian ini nanti. Nah, untuk melihat dari tegangan output kita menggunakan DC voltmeter. Untuk arus yang mengalir kita menggunakan DC ammeter. Kita rotasikan, kemudian kita sesuaikan. Ini juga kita rotasikan. Kemudian kita hubungkan. Kita menggunakan ground juga. Kita menggunakan 2 ground. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah seperti ini, semuanya sudah terhubung, kita mengganti nilai dari masing-masing komponen sesuai dengan penuntun. Untuk R1, kita menggunakan 470 ohm. Untuk R3 dan R2, masing-masing adalah 1K.
Untuk DC ammeter kita menggunakan miliampere. Nah, setelah seperti ini, kita akan melihat arus dan juga tegangan outputnya dari rangkaian ini. Untuk yang pertama, kita menggunakan tegangan input yaitu 0 volt. Sebelumnya kita zoom terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita mengganti tegangan input. Untuk yang pertama adalah 0 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa arus yang mengalir di sini adalah 0,0 miliampere sehingga LED-nya ini belum menyala dan tegangan outputnya itu adalah 9,0 volt. Kemudian kita akan melihat pada tegangan 2 volt. Di sini kita melihat bahwa arus yang mengalir itu masih tidak ada atau masih 0, miliampere dan LED-nya ini sama sekali tidak menyala dan tegangan outputnya itu adalah 7,0 volt. Untuk tegangan input selanjutnya adalah 3 volt. Kita simulasikan. Nah, kita melihat bahwa arus yang mengalir itu adalah masih 0,0 sama dengan sebelumnya dan LED-nya ini masih belum menyala dan tegangan outputnya ini adalah semakin kecil yaitu 6,0 volt. Kemudian tegangan outputnya kita akan melihat pada tegangan 4,5 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa arus yang mengalir itu sudah 1,57 miliampere sehingga LED-nya ini menyala tetapi masih redup dan tegangan outputnya itu adalah 5,24 volt. Selanjutnya kita akan melihat pada tegangan 5 volt. Kita simulasikan. Nah, di sini kita melihat bahwa arus yang mengalir itu semakin besar yaitu 1,91 miliampere dan nyala dari LED ini masih belum berbeda dengan tegangan input yang tadi yaitu sebesar 4,5 dan tegangan outputnya ini semakin mengecil yaitu 4,90 volt. Untuk melihat perbandingannya, kita melihat pada tegangan input 8 volt. Kita simulasikan. Nah, kita dapat melihat bahwa pada tegangan input 8 volt, arus yang mengalir itu adalah 3,94 miliampere sehingga LED yang menyalanya itu semakin terang, sudah lebih terang dari yang sebelumnya, dan tegangan outputnya itu adalah 2,85 volt. Untuk yang terakhir, kita akan melihat pada tegangan input 12 volt. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa arus yang mengalir itu adalah 6,66 miliampere sehingga LED-nya ini menyala semakin terang, lebih terang dari yang sebelumnya. Kemudian untuk tegangan outputnya ini adalah 0,13 volt. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa semakin besar tegangan input yang kita berikan, maka arus yang mengalir itu adalah semakin besar, sehingga LED-nya ini semakin menyala terang dan tegangan outputnya itu adalah semakin kecil. Maka, dengan menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat digunakan untuk mengendalikan beban dengan arus yang tinggi dan biaya yang lebih murah daripada transistor bipolar. Untuk menggunakan MOSFET sebagai saklar, maka menggunakan MOSFET pada saturasi atau on dan kondisi cut off atau off.
Nah, demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kesalahan dalam praktikum ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.